Sunan Gunung Jati sesuai isbat internasional sah, telah resmi, telah diakui syahadah nasabnya kepada Al-Husaini melalui jalur Al-Bukhari, An-Naqawi, Al-Musawi, Al-Husaini. Jadi benar-benar seorang keturunan Nabi Muhammad SAW dari jalur Al-Husaini. Jadi Mama Ghufron adalah seorang Sayyid Syarif. Allahumma sholli. Dan saya seperti kucing masuk ke kandang singa ini. Ini ustadz-ustadznya dari Mama Ghufron ini alim luar biasa. Saya merasa minder untuk dikasih kesempatan berbicara di sini. Tapi baiklah, bondo nekat mawon. Nggih. Baik, terima kasih. Dan semoga Mama Ghufron menjadi sumber inspirasi, sumber energi, sumber ketauladanan yang mendampingi kita semua untuk meluruskan nasab Nabi di Nusantara. Bahwa sekarang Nusantara sedang tidak baik-baik saja. Bahwa sekarang di Nusantara setelah sekian lamanya hampir 200 tahun ditipu oleh sekelompok orang yang mengaku sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW dan menginjak-injak keturunan Nabi yang asli, yaitu keturunan Kesultanan Kerajaan Nusantara dan juga Tah Wali Songo. Mereka ternyata tidak terbukti secara pustaka maupun genetika. Mereka cacat sejarah. Mereka adalah Bani Alawi yang mengaku keturunan dari Ubaidillah, Alawi bin Ubaidillah dari Yaman, yang didatangkan oleh 100% kapal Belanda, dan mereka bekerja ikut Belanda, mendapatkan tanah, gaji, pekerjaan, bahkan menjadi muftinya Belanda. Ketika keluarganya Mama Ghufron mengobarkan geger Cilegon, melakukan pemberontakan, Banten tidak pernah menyerah kepada siapapun. Banten selalu mengobarkan perlawanan sepanjang sejarah Republik Indonesia, sepanjang sejarah Nusantara, sejak zaman sebelumnya hingga akhir zaman Jepang, hingga revolusi kemerdekaan. Banten selalu hadir, dan kami bangga berbahagia bisa sowan, bisa mengenyam ilmu, bisa mendapatkan barokah dari keturunan Banten yang mulia ini, Mama Ghufron. Ketika keturunan Banten mengobarkan perang Sabil, perang jihad, geger Cilegon, Banten bangkit melawan Belanda. Mufti Batavia, muftinya Belanda Usman bin Yahya, justru mengharamkan memberontak pada Belanda. Biadab saudara-saudara, ini harus dikoreksi oleh sejarah. Ini Sumpah Pemuda tanggal 20 Oktober 2023. Pada tanggal 28 Oktober 1928, di mana Pak Alawi? Mereka tidak tampak batang hidungnya. Bahkan ketika 6 tahun kemudian baru sadar, pemuda-pemuda Al-Irsyad golongan Arab lainnya yang merasa tersisih dari pergaulan pemuda Indonesia mengajak untuk melakukan kongres pemuda Arab, khusus Arab. Di situ sempat batal karena Pak Alawi tidak terima ketika kemudian sesama Arab mengatakan kita harus menyebut sebagai saudara. Mereka tidak terima, hampir batal. Telat 6 tahun, 1934 mereka baru mendukung Sumpah Pemuda. Di mana mereka zaman Jepang? Di mana mereka pada peristiwa 10 November? Di mana mereka ketika agresi 1 dan 2 militer dari Belanda? Di mana mereka ketika menjadi peristiwa pemberontakan PKI? Tidak ada. Tetapi kenapa kemudian sekarang mereka mengklaim merah putih dari Habib Fulan, lagu kemerdekaan dari Habib Fulan, tanggal kemerdekaan dari Habib Fulan, bahkan rumah proklamasi dari mereka. PNKB dari Jawa Timur, gatel. Viralkan bahwa Pondok Unik Nusantara siap mengajak Mubahala Bani Alawi. Siapa yang mengaku keturunan Nabi, Pondok Unik Nusantara siap untuk mengadakan sumpah mati. Risikonya mati kain kafan kalau sampai kemudian berbohong. Itulah Mama Ghufron, kiai kita Al-Mukarron, Kiai Muhammad Abdul Ghufron, keturunan Syekh Nawawi Al-Bantani, tidak pernah tunduk, tidak pernah sedikit pun. Kalau saya masih amatiran, beliau ini sudah bertahun-tahun lamanya. Saya tadi membaca kitab-kitab beliau, membaca manuskrip-manuskrip beliau. Beliau luar biasa. Beliau sudah lama mengingatkan bahayanya Pak Alawi ini. Kami ini pemula. Saya Kiai Umat, Gus Suat Pelere dan semua ini baru pemula. Mantan-mantan muhibbin yang dulu tertipu. Tugas kami harus mengajak kaum milenial berpikir sehat dengan basis ilmu pengetahuan, basis data, basis hal-hal yang bisa dilogika dengan jelas. Apa itu? Kajian kitab nasab, kajian sejarah, isbat internasional dari nakoba-nakoba, dan tes DNA. Oke. Itu kerjaannya Yuya, dukunnya Fir'aun. Yuya itu sekelas one team press, saudara-saudara. Biasanya minta disowani, sekarang hadir di deklarasi. Aduh, saking takutnya rungkat, saudara-saudara.
Baik, ini ada pertanyaan dari Qurratul Aini. Sebenarnya Pak Alawi yang ada di Indonesia yang disampaikan di YouTube bahwa Pak Alawi dari gen Yahudi, itu benar atau tidak? Sekarang gini, jadi secara genetik saya pernah menyampaikan, dan ini menjadi caption yang viral, bahwa kita bisa memanipulasi catatan manusia, kitab nasab, sejarah, dan macam-macam. Tetapi kita mustahil bisa memanipulasi catatan Tuhan yang ada dalam diri kita. Apa catatan Tuhan itu? Adalah rangkaian nukleotida dalam DNA kita, adenin, timin, guanin, sitosin. Dan ini kalau Pak Alawi mengaku sebagai keturunan lurus ke Sayyidina Ali, ke Imam Husain bin Ali, artinya harus punya haplogrup J1, punya kode FGC 30416 Husain bin FGC 10500 punyanya Imam Ali. Kalau tidak ada ini berarti mutlak batal, gagal secara ilmu pengetahuan, tidak terbantahkan bahwa mereka bukan keturunan lurus laki-laki ke Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Pertanyaannya, dari pakar genetik internasional, Bani Alawi ini yang mengaku Sayyid atau Sadah Hadramut ini, itu terkenalnya Sadah Hadramut, itu apa haplogrupnya? Haplogrupnya bukan J1, saudara-saudara. Artinya kalau bukan J atau E, kalau itu Arab Berber Afrika Utara, kalau bukan J berarti dipastikan mereka bukan keturunan laki-laki orang Arab. Bayangkan, Arab saja bukan, apalagi Ibrahim, apalagi Ismail, apalagi Quraisy, apalagi Bani Hasyim, apalagi Muhammad atau Ali cucunya Abdul Muthalib, apalagi Al-Husaini. Mereka bukan orang Arab, keturunan laki-laki ya, kromosom Y. Arab hati kena. Jadi gitu, itu yang pertama. Jadi Bani Alawi bukan keturunan dari Ibrahim atau Ismail atau Quraisy atau bawahnya lagi siapa, Bani Hasyim atau Ali atau Husain. Jadi klaim mereka mutlak batal sesuai dengan ilmu pengetahuan dan kajian ilmu genetika. Itu yang pertama. Yang kedua, mereka berhaplogrup apa? G. Kalau tadi J1, ini G-nya G2. Tapi G sendiri sebelum pecah menjadi G1 dan G2 muncul pertama kali bermutasi di Kaukasus. Nah, di dalam genetik mereka ada beberapa kode, yang kode ini ketika dirunut jelas leluhurnya dari mana saja. Jadi catatan leluhur kita kan dibentuk oleh materi leluhur kita. Bin Ishak bin Ibrahim harus J1, dan ini ada. Dan mereka sekarang berdemo di jalan-jalan di New York, di seluruh dunia, mengecam pembantaian negara Zionis Israel kepada Palestina. Dan mereka tinggal selama berabad-abad di Palestina dengan damai, berdampingan dengan Islam, berdampingan dengan Nasrani di Palestina sejak zaman Salahuddin Al-Ayyubi menaklukkan Yerusalem, yang dipuji oleh seluruh ahli sejarah adalah penaklukan yang paling beradab, yang tidak ada pembantaian kepada perempuan dan anak-anak. Ini Yahudi Abrahamik yang asli. Loh, kok ada? Berarti ada yang nggak asli? Ada. Menurut Philip Koestler maupun beberapa ahli sejarah dan pakar genetik yang lain, dulu ada sebuah kerajaan di Kaukasia. Nah, ini mulai serius ini. Di Kaukasia ini adalah Asia Tengah, tempat paling basah, tempat paling kaya karena jalur perdagangan dari Asia Tenggara. Ini di luar navigasi laut ya, dari Asia Tenggara, dari Cina melalui celah di antara Nepal, Tibet, India dan Cina itu masuk ke Asia Tengah, ke Eropa sampai ke Timur Tengah dan lain. Jadi di situ jantung perdagangan dunia. Di situ ada suku perampok namanya bangsa Khazar. Jelas suku perampok. Ada linknya, ada, bisa di-share nanti. Bangsa Khazar ini karena takut diserbu sama Nabi Sulaiman, the Great Solomon, mewarisi ilmunya Nabi Sulaiman, ya, bisa bahasa hewan, insya Allah, bahasa angin, bahasa apa, insya Allah bisa, Hufron, semuanya tunduk pada Nabi Sulaiman. Karena takut diinvasi oleh Nabi Sulaiman, bangsa Khazar ini memeluk agama Yahudi.
Jadi gitu, mereka mengadopsi Yahudi, mereka memang gitu. Kalau kepepet mereka mengatakan, hei Wali Songo, aku saudaramu. Hei Kiai Fulan, aku muhibunmu. Kakek ente dulu belajar sama kakek Ana. Jadi mereka begitu. Mereka pinter sekali, mereka merayu orang. Karena takut diinvasi sama Nabi Sulaiman, akhirnya mereka memeluk agama Yahudi. Sampai kemudian mereka menjadi bangsa yang kaya karena mereka menguasai Kaukasia. Itu bangsa perampok. Namanya negaranya Khazaria. Ibu kotanya namanya apa? Ini orang Jawa nggak pantas ngomong ini. Ibu kotanya namanya Itil. Loh, hak ini ada ini. Ada jelas ini. Nggak bohong saya. Ibu kotanya namanya Itil, kerajaannya Khazaria. Itu jelas ini. Ini bukan porno ya. Mohon maaf. Ngapunten ini bukan porno. Namanya jelas, namanya Itil, ibu kotanya Khazaria. Saya ulang-ulang. Jadi kalau penjahat kelamin ya wajar lah. Jadi gitu. Itil, ITIL. Nah, jelas itu tulisannya itu. Di manuskrip yang lain ditulis Atil. Nah, gitu. Atil atau Itil, itu ibu kotanya Khazaria. Kemudian mereka diserbu sama Mongol, diserbu sama Rusia dan lain-lain, akhirnya runtuh, tercerai-berai. Lah, sebelum tercerai-berai pernah terjadi surat menyurat antara Perdana Menteri Andalusia zaman Abdurrahman ketiga di awal abad ke-10 Masehi, itu yang bernama Hasdai bin Sabrut, Perdana Menterinya Andalusia. Makanya di zaman itu disebut Golden Age atau abad keemasan, karena semua agama bisa berdamai, bisa hidup rukun, punya jabatan-jabatan mulia di luar Islam di dalam Bani kerajaan Andalusia Umayyah yang ada di Spanyol atau Andalus. Lah, ini terjadi surat menyurat. Hei Raja Yosef, nah, apakah engkau memeluk agama Yahudi sejak kapan? Engkau apakah keturunan dari mana? Dari jalur mana? Keturunan Ishak dari mana? Ini katanya Hasdai bin Sabrut, Perdana Menteri Andalusia yang Yahudi ini, kepada Raja Yosef Khazaria. Kata Raja Yosef, kami bukan keturunan Ibrahim, tapi kami keturunan dari salah satu putra Nuh. Ada Sem, ada Yapet, ada siapa satunya? Siapa namanya itu? Ini salah satu putra yang nanti menurunkan Asamiri, bangsa Samaritan, menurunkan Musa Asamiri dan macam-macam. Yang menurut saya Imron Hussein, nanti di Kaukasia ini ada Ya'juj Ma'juj. Ya, ini bangsa yang nanti bangsa perampok, yang bangsa nanti akan menyusup ke semua negeri. Dan kemudian jelas bahwa mereka menganut agama Yahudi bukan dari jalurnya Ibrahim, tetapi karena mereka mencangkok ke agama Yahudi. Setelah kemudian tidak lama diserbu sama bangsa Rusia. Kerajaan Rusia menyerbu mereka. Setelah Mongol mereka semakin lemah, hancur lebur, tapi mereka sudah berdiaspora ke seluruh dunia. Jadi gitu. Salah seorang pakar genetik yang kami undang ketika saya menjadi moderator di seminar kebangsaan meneliti nasab Nabi di Nusantara di UIN tanggal 26 Agustus kemarin di UIN Jakarta. Dr. Ari Kaim, dia juga orang profesor dapat gelar profesor juga dari Filipina, peneliti di BRIN juga. Dari garis laki-laki beliau itu adalah ke Abrahamik melalui jalur Ishak. Artinya apa? Keluarga Yahudi, garis laki-laki. Tapi beliau Muslim, ibunya ke Sunan Kalijogo, ke Ki Ageng Selo juga. Lah, itu di dalam tradisi turun temurun ayah, kakek dan seterusnya ada doa. Ya Hasim, Hasim itu Allah maksudnya. Ya Tuhan, lindungilah kami dari kejahatan bangsa Khazar. Orang Yahudi yang asli sendiri itu berlindung kepada Allah, berdoa agar diselamatkan dari bangsa Khazar. Makanya tadi Ustadz Ubad mengatakan bahwa mereka bertransformasi, itu benar. Jadi mereka mereka pertama pagan, penyembah berhala, penyembah matahari, pohon dan lain-lain lah pokoknya gitu. Kemudian masuk agama Yahudi, kemudian mereka merasuk ke dalam agama Yahudi. Dan kalau kita lihat, banyak kan orang Bani Israel yang membunuh nabi-nabi Israel. Lah, pelakunya ya bangsa Khazar ini pelakunya. Gak mungkin saya sama-sama Trah Wali Songo dengan KRT Ilyas Wirodipuro, sama-sama keturunan Wali Songo, kita dulu di leluhur kita saling menikah, saling berbesanan. Masa saya mau membunuh beliau ketika beliau jadi nabi? Enggak dong. Saya bangga kalau beliau jadi nabi. Saya bangga Mama Gufron yang turunan Sunan Gunung Jati jadi waliullah, kan begitu. Karena apa? Saya juga ada darah Sunan Gunung Jati. Ibunya Amangkurat I Mataram itu adalah dari putrinya Sunan Gunung Jati, istrinya Sultan Agung Hanyokrokusumo. Jadi kita bersaudara Bani Wali Songo. Saya yakin di darah panjenengan semua mengalir darah kanjeng Nabi Muhammad SAW, entah dari Sunan yang mana, entah dari Syekh yang mana. Jadi ilmiah. Artinya gini, keturunan Rasulullah ini masyhurnya kan melalui Hasan dan Husain ibni Ali.
Ali putranya Abu Thalib, Abu Thalib putranya Abdul Muthalib, Muhammad sepupu Ali putranya Abdullah, putranya Abdul Muthalib. Pada akhirnya Muhammad dan Ali adalah sama-sama cucunya Abdul Muthalib. Haplogrup DNA-nya gimana? Sama kan, J1. Keduanya harus punya DNA-nya atau kode profilnya Abdul Muthalib, dan ini sudah ketemu. Jadi gini, mengetahui kode leluhur tidak harus membongkar makam. Ini perbuatan biadab yang dikatakan oleh si mulut rusak Bahar bin Smith, itu biadab. Itu seperti yang dilakukan oleh Wahabi yang ingin membongkar makam Nabi. Apa dasarnya? Nggak ngerti ilmu pengetahuan, nggak ngerti statistik, nggak ngerti metodologi penelitian. Kenapa harus membongkar makam juga? Panjenengan misalkan 500 tahun yang akan datang, panjenengan punya putra 5, Ustadz Imron, Ustadz punya anak laki-laki 5, masing-masing nanti terdata menurut KTP, menurut Dukcapil, menurut buku nikah, nanti keturunannya tercatat. Yang laki-laki jalurnya bukan, dan jelas datanya ada, dan di Nakoba dunia itu tercatat. Nah, tercatat sejak abad-abad itu tercatat keturunan Nabi ini. Nah, Pak Alawi ini kosong 550 tahun terputus, tiba-tiba celing abad 9 itu muncul nama apa namanya Ubaidillah anaknya Ahmad bin Isa tadi itu. Nah, 5 abad kemudian jenengan punya 1000 keturunan laki-laki, ya kan? Ini dites DNA. Dites DNA sesuai dengan yang kitab nasabnya, data Dukcapilnya, data turun-temurun KTP dan lain-lain, kakak, dan ini jelas. Dari sini bisa dipetakan siapa DNA profil masing-masing apa, ayahnya siapa, kakeknya siapa, hingga jenengan bisa diketahui. Karena itu tersusun rapi apa namanya data profil DNA ini, leluhur ini. Nah, seperti demikian juga keturunan Hasan ini data kitab nasabnya jelas ada. Hasan punya anak berapa dicatat, Husain punya anak Ali Zainal Abidin, nanti punya siapa ini tercatat, dan masing-masing nanti telah tes DNA. Di sini bisa diketahui bahwa keturunan Al-Musawi itu apa kodenya Al-Musawi, Ja'fari itu apa, Ali Zainal Abidin itu apa, sudah ketemu semua, sudah terdata. Hasan pun juga demikian. Ada berapa putra Hasan? Dua apa tiga? Sayyidina Hasan itu terdata semua keturunannya sampai ke bawah. Nah, seperti itu. Jadi dengan cara men-tracing ya seluruh keturunan, nanti bisa ketahuan nanti, oh keturunan Hasan, seluruh keturunan Husain itu ada FGC 30416. Ini kode ya, bahasa kode ya. Berarti kode ini adalah punyanya Husain. Seluruh keturunan Hasan punya kode ini 8702 kalau nggak salah. Kata Mas Sugeng CTS berapa itu ada itu. Itu berarti ini punyanya Hasan. Lah, ternyata Hasan dan Husain punya kode FGC 10500, berarti ini punyanya Imam Ali. Gitu caranya. Itu namanya metodologi pengetahuan bagi orang yang mau berpikir dan orang yang mengerti metodologi ilmu pengetahuan. Bagi orang yang ngaji saja pletot-pletot, ya kan, dikeluarkan dari pondok nggak tamat, rambutnya disemir merah, pura-pura jadi wali, ya jelas nggak ngerti. Ya ngawur itu akhirnya, kan gitu. Lah, semacam itulah. Ini sudah terkonfirmasi semua. Jadi kromosom Y-nya dilihat dari Hasan Husain ke Ali, bukan ke Fatimah, karena Fatimah kan sudah putus perempuan, sudah berbelok. Tetapi di dalam Nakobah dunia, sistem pencatatan Ahlul Bait Nabi, keluarga keturunan dzurriyyah Nabi SAW, baik jalur laki maupun perempuan dicatat. Tetap dicatat, dihormati sebagaimana Islam menghormati ibu lebih mulia 3 kali daripada bapak. Dan kita tidak mungkin, apa kata orang Jawa, merocot toko watu dari rahim ibu kita. Artinya dalam diri kita itu ada leluhur, ada materi dari ayah dan dari ibu, dari nenek dari ibu, nenek dari ayah, kakek dari ayah maupun kakek dari ibu. Ini menyumbang materi genetiknya kepada kita semua, dan itu bisa dilihat di autosomal DNA. Tapi untuk yang kromosom Y lebih mudah ditelusuri karena stabilnya kromosom Y ini. Makanya patokannya tes DNA garis laki-laki dulu, baru setelah garis laki-laki nanti ketemu, nanti ini dites keseluruhan untuk menjangkar keturunan yang tidak garis lurus laki-laki. Dan ini sedang dirancang oleh Mas Dr. Sugeng, saudara saya, pakar genetik yang di BRIN, untuk tes DNA keluarga besar Wali Songo. Dan kita juga membuka kepada Pak Alawi, seandainya mereka berani untuk tes DNA, kita gratiskan untuk difasilitasi untuk mencari satu SNP dulu, keturunan lurus Imam Ali FGC 10500. Setelah ada keturunan lurus laki-laki, baru di WGS, whole genome sequencing, di tes
tes keseluruhan DNA-nya, kromosom 23 pasang kromosomnya itu diteliti. Dari sini kemudian untuk menjangkar keluarga yang tidak garis lurus laki-laki. Jadi semua bisa dikonfirmasi. Makanya yang juga viral yang menjadi caption saya adalah maling nasab lebih mudah dibuktikan daripada maling jemuran. Artinya kalau secara keseluruhan internasional memang tetap dicatat dari dua jalur tersebut ya. Karena memang kalau biasanya karena kita orang pesantren, kita mengetahui dan itu disampaikan dalam hadis juga banyak. Makanya ada sampai kalimat begini, walam yabqa al anhabdatun, itu kecuali dari Bani Fatimah gitu kan. Tidak ada dzurriyyah Rasul itu kecuali dari Bani Fatimah, pencatatannya begitu. Tapi kalau kita lihat dari yang disampaikan Gus Pagi tadi, itu malah lebih mudah akhirnya. Kita lebih bisa mengetahui dua-duanya tercatat. Ada kok fatwanya Mufti Al Azhar, saya apa namanya? Ya, saya Ali Jum'ah. Oh, saya Ali Jum'ah. Saya mengatakan bahwa bagaimana mungkin kita menolak nasab perempuan sedangkan semuanya berasal dari Sayyidatuna Fatimah. Jadi dicatat semuanya. Itu betul. Islam memuliakan perempuan. Kalau kita tidak menolak nasab laki-laki, nasab perempuan, apa bedanya kita dengan kaum jahiliyah? Nah, betul. Punya anak perempuan. Makanya kan yang problemnya kan begitu. Di kita itu banyak yang menolak kalau dari Fatimah, seakan-akan oh itu udah dari perempuan, gugur itu, seakan-akan begitu. Sementara hadis Nabi sendiri pun makalah ulama mengatakan wala biyaqo al anhabdatun ilamin Fatimah Zahra. Jadi tercatat dalam kitab gitu. Dan ini dikaji di seluruh pesantren begitu. Oh ya, ini perlu saya perkenalkan. Hadir dua bersaudara, Sayyid Agus Darobi, Bahasa Iban Al-Idrisi Al-Hasani. Yang satunya Sayyid Samsul Arifin As-Saibani sebenarnya Al-Idrisi Al-Hasani. Dua-duanya ini kakak adik sepupunya Sayyid Zulfikar yang nyanyi Allah Hai di sahabat NU. Lah, insya Allah main ke sini. Saya ini punya orang tua angkat Asgaf yang menyadarkan saya beliau. Setelah saya sadar, saya tanya ke senior alumni ITS yang S3-nya di Jerman yang menikahi perempuan Askenazi Jerman yang mu'alaf. Di situ saya tahu kalau Pak Alawi ini sudah diakui oleh keluarga besar Yahudi internasional. Kemudian saya getok tular ke Dr. Yardo, dosen IAIN Surabaya. Dr. Yardo getok tular ke Tubagus Nur Fadil Al-Bantani Al-Husaini, Trah Sunan Gunung Jati juga Banten, dari Sultan Ageng Tirtayasa seperti beliau juga yang sudah isbat internasional. Kemudian Tubagus Nur Fadil datang ke Kiai Imad, ente masih percaya mana? Ba'ala kita ini kemana? Loh, Asmat Khan, ini datanya ada. Loh, kita ada data lain loh. Nggak bisa, ini masyhur ini. Kemudian ditunjukkan tes DNA, ini tes DNA-nya. Wah, kalau gitu masa kita keturunannya Yahudi? Ya sudah, ini akhirnya patuh kepada ilmu pengetahuan karena ini abad 21 bukan abad 12. Kiai Imaduddin akhirnya menulis risalah lengkap dengan kajian yang sangat baik dan komprehensif tentang batalnya nasab Ba'alawi. Di situ karena apa? Membela nasab leluhurnya yang dibelokkan oleh Ba'alawi. Nah, ini yang menyadarkan saya, dua orang bersaudara ini, Said Samsul Arifin sama Said Agus Darobi, Bahasa Iban Al-Idrisi. Rumahnya Prangas ini, dekat sini. Demikian. Enggak. Ada lagi Gus pertanyaan. Ini juga pernah saya bahas di konten saya sebelumnya. Ini ada dua pertanyaan. Tapi mudah-mudahan ini juga terkait ya, atau katakanlah cocologi lah. Yang pertama dari sudut pandang pondok pesantren, bahwa nasab itu setahu saya, meskipun saya belum tahu persis pakai datanya apa, tapi di beberapa referensi itu mengatakan di pesantren itu dalam penelusuran nasab itu menggunakan tradisi atau warisan turun-temurun. Mungkin juga ada itu kitabnya ya. Nah, pertanyaannya, kalau yang di Al-Quran setahu saya itu menggunakan tradisi baik ayah atau ibu itu kan tetap diakui ya untuk nyambung kepada Rasulullah. Sedangkan setahu saya juga bahwa Ba'alawi ini kan tidak mengakui kalau dari jalur perempuan. Dan setahu saya juga beberapa data yang saya baca itu tradisi itu ternyata juga dilakukan oleh tradisi Bani Israel yang mengakui hanya dari gen ayahnya saja. Itu dari tradisi untuk pondok pesantren. Apakah seperti itu? Dan kalau memang benar itu menggunakan apa kitabnya? Apa hanya Al-Quran saja? Atau juga ada hadisnya? Atau juga ada fikihnya dan lain sebagainya? Kemudian kalau kita kaitkan dengan penelusuran nasab menggunakan teknologi DNA, apakah benar selama ini pondok pesantren tidak melakukan hal seperti itu? Menggunakan teknologi yang sekarang ini, teknologi DNA, teknologi gitu loh.
Kalaupun tidak memakai, apa faktornya? Apakah kita terkurung dalam satu institusi pesantren yang sifatnya, mohon maaf, hanya terus menghormati guru sebagai mursyid, sementara di luar sana teologi sudah berkembang sedemikian pesat? Ini pertanyaan dua yang mudah-mudahan nih, ya anggap saya cocologi lah. Begitu, monggo Gus. Langsung saya jawab. Oke, baik. Baik, terima kasih Pak Moderator, Ustadz Ubad. Jadi gini, terkait mengenai masalah apakah nasab itu kebanyakan dari laki-laki, memang iya. Jadi tradisi lama sebenarnya bukan hanya di Bani Israel saja, hampir semuanya itu patriarki, artinya mengunggulkan garis laki-laki sebenarnya sebagai penerus nasab, pemimpin dan lain-lain, sebenarnya begitu. Nah, ketika kemudian Rasulullah hadir, Islam hadir, Islam menunjukkan bahwa nasab Rasulullah tidak terputus walaupun tidak punya putra laki-laki, dan di ilmu pengetahuan benar bisa terdeteksi. Tetapi memang belak-belok nasab laki perempuan ini memang secara genetik memang kajiannya mendalam, lebih rumit karena hubungannya dengan 3 miliar DNA. Tapi kalau garis kromosom Y urusannya hanya dengan 62 juta deret DNA, dan ini sangat stabil kromosom Y ini. Makanya tetap secara ilmu genetik lebih diutamakan untuk meneliti garis laki-laki dulu, baru kemudian yang perempuan, yang saudara perempuan menjangkar melalui garis laki-laki ini. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait mengenai masalah patriarki, matriarki dan lain-lain, sebenarnya di Yahudi sendiri itu ada Yahudi yang matriarki juga, Yahudi yang garis perempuan. Mereka menyandarkan nasabnya melalui garis perempuan, itu juga ada seperti orang Padang kan gitu, Caniagonya kan dari ibu macam itu, jadi dari garis ibunya. Jadi ini tergantung dari suku bangsa mana menggunakan ini apa namanya, tidak hanya Yahudi saja. Itu yang pertama. Yang kedua, mengenai masalah pesantren ketinggalan zaman, sebenarnya harus saya katakan iya, ini sebenarnya PR bagi kita semua. Ketika di abad keemasan dinasti Umayyah Andalusia dan Abbasiyah di Baghdad waktu itu ada 2 negara superpower dipegang oleh 2 kutub ini Islam ini yang saling bersaing, sehingga kita mengenal masa-masa keemasan itu, perang pena antara Imam Al-Ghazali dengan Ibnu Rusdi misalkan. Di zaman itu ada Ibnu Sina yang kalau sekarang itu mencapai profesor satu bidang saja itu susahnya minta ampun. Ibnu Sina kalau nggak salah 9 profesor dalam dirinya, jadi sangat cerdasnya luar biasa. Mulai dari ilmu falak, perbintangan, trigonometri, geografi, geologi, ilmu tentang kedokteran, tentang apa namanya itu ekonomi, pembukuan, semuanya orang Islam, sampai membuat kertas, mesiu dan lain itu dikembangkan dari Cina. Jadi ilmu pengetahuan sangat maju pada saat itu. Saya mengingat ketika saya masih mahasiswa, pernah waktu itu Gus Dur mau digoyang, kiai-kiai dibelokkan untuk urusan Ajinomoto. Ingat ya, Ajinomoto ada enzim babi tahun 99-2000. Waktu itu saya dimintai oleh PCNU di Pasuruan menjadi tuan rumah untuk Baksul Masail. Saya mengirimkan junior-junior dari PMI ITS, terutama jurusan kimia dan teknik kimia. Waktu itu kiai belum bisa membedakan apa itu bakteri, virus dan lain-lain. Karena di fikih 2, kalau nggak hewan ya tumbuhan. Sehingga ketika kita menjelaskan itu bakteri, itu enzim, itu macam-macam, bingung. Apa bakteri itu punya bokong, punya mulut? Jadi masih pola referensinya klasifikasi klasik. Sepakati bahwa tes DNA hanya bisa untuk membatalkan ilhaq nasab. Jadi ketika seorang itu ada orang ngaku putranya Ustadz Ubad misalkan, kemudian Ustadz Ubad ragu, aku tahu keperucut yang dia tes DNA kan gitu kan. Nah, kemudian setelah tes DNA ternyata gagal. Nah ini berarti dia batal sebagai putranya Ustadz Ubad itu. Tetapi untuk mengatakan bahwa seseorang itu adalah keturunannya, ini fikih kita masih mengatakan seorang anak yang dilahirkan seorang anak di luar yang diproduksi di luar pernikahan berarti apa? Putus nasabnya,
Lah, padahal dia anak biologis. Kalau putus nasabnya, pertanyaannya, apakah boleh kita menikahi anak zina kita? Boleh nggak? Karena putus nasab. Apa tidak biadab seorang bapak menggauli anaknya sendiri, walaupun secara fikih, secara syar'i dia bukan anak resminya, anak syariatnya. Nah ini juga harus dijawab sama ulama-ulama. Karena apa? Pernikahan yang sedara ini rentan untuk terjadinya cacat karena kedekatan genetik tadi itu. Nah ini harus dijawab dengan hati-hati, harus dipecahkan. Makanya kalau saya tetap bersepakat bahwa itu anak zina atau bukan, kalau itu memang darah daging kita, terbukti secara ilmu pengetahuan, ya tolong jangan digauli, kan gitu kan. Ya janganlah, masa kita kayak kambing menggauli anak sendiri, naudzubillah min dzalik. Iya, makanya ini kan fikih peradaban dibutuhkan, dan NU punya fikih peradaban, Muhammadiyah punya Islam berkemajuan. Nah, ini untuk menjawab kejumutan atau stagnasi, kemandekan dari ilmu pengetahuan di dalam dunia Islam. Ini harus ada lompatan-lompatan ke depan. Kita harus membuka kotak kita seluas-luasnya. Jangan seperti katak dalam tempurung. Kalau katak di dalam tempurung lompatannya ya segitu, ya tinggal tes DNA nanti bisa dibuktikan. Tuh. Jadi Bani Hazar ini juga membunuhi nabi-nabinya Israel sendiri, dan kemudian mereka masuk ke banyak agama, masuk ke agama Nasrani, masuk itu ada Yahudi kripto namanya, Yahudi yang beragama di luar Yahudi. Itu GP303, kode ini juga ada di Ba'alawi, ada di Pulau Ibiza Spanyol. Jadi ketika inkuisisi penaklukan Ratu Isabella pasukan salib kepada Umayyah, kalau enggak murtad dibantai sehingga banyak yang lari, itu sebagian kaum Yahudi lari ke Pulau Ibiza. Kalau jenengan googling Pulau Ibiza itu pulau sama dengan Yahudi yang di Ibiza maupun Ba'alawi, juga baik Bani Wali Songo maupun Ba'alawi sendiri, bahwa nasab tanpa adab, tanpa akhlak, tanpa ilmu, tanpa prestasi tidak penting. Sebagaimana Imam Ali mengatakan bahwa bukan seorang pemuda yang mengatakan inilah bapakku, pemuda adalah mengatakan inilah saya. Jadi itu Ba'alawi kan tidak, pakai saya bisa terbang mi'raj ke langit 70 kali, ontanya hafal jalan-jalan di langit sampai merendahkan Syekh Abdul Qadir Jailani, katanya makomnya 1/1000-nya, datuknya Fakih Muqaddam dan lain-lain. Ini kan kurang ajar sekali, ya kan? Di langit tingkat 3 ya. Orang licik adalah orang yang menceritakan kebesaran datuknya untuk agar orang memuliakan dirinya. Bener pun perbuatan yang licik dan hina, apalagi datuknya ngarang-ngarang, kan begitu, lebih hina lagi, lebih biadab lagi. Dan ini harus diluruskan. Kita meluruskan ini harusnya Ba'alawi seneng, bergembira, bukan malah marah-marah. Tidak masalah mereka keturunan siapapun, banyak kok orang keturunan Yahudi yang jadi orang alim. Abu Hurairah keturunan Yahudi, banyak orang Yahudi yang mulia, banyak yang juga syahid di dalam perang Uhud, perang Khandaq dan lain-lain. Itu banyak yang mereka jadi orang mulia dan menjadi pemimpin-pemimpin besar. Salman Al-Farisi juga bukan orang Arab, orang Persia, dan dia dipuji oleh Rasulullah sebagai orang-orang yang mencapai kebenaran walaupun ada di bintang Surya. Bangsa Persia dipuji. Sekarang lihat Iran, Libanon, saya bukan Syiah ya, tapi mereka orang-orang yang mendapatkan cahaya Islam berani tegas kepada Israel. Jadi gitu. Oke. Jadi pertanyaan tadi udah dijawab bahwa apakah benar Ba'alawi adalah bergenetika Yahudi? Benar, tegas benar. Yang mengisbat Yahudi sendiri. Open posting, situsnya jelas, kode DNA-nya jelas. Lah pertanyaannya, apakah Ba'alawi yang ada di Indonesia ini benar Ba'alawi semua? Ya nanti tes DNA, karena ada yang bukan Ba'alawi di Ba'alawikan. Contoh suatu marga di Kalimantan yang Al-Gadri, ini tes DNA-nya bukan, nggak sama dengan Ba'alawi. Artinya mereka di Ba'alawikan oleh Ba'alawi, karena apa? Punya kerajaan, pansos Ba'alawinya, nebeng tenar itu. Jadi harus dites DNA nanti semua keluarga Wali Songo, semua Ba'alawi dan semuanya. Dan kelak nanti pasti tes DNA akan menjadi kewajiban bagi seluruh warga dunia. Pertama, demi untuk identifikasi diri. Kalau dulu pakai sidik jari, kemudian meningkat pakai kornea mata,
nanti dengan tes DNA lebih presisi lagi seseorang itu siapa, karena tiap orang akan punya DNA profil sendiri-sendiri, punya 3 miliar deret DNA yang tidak mungkin sama antara satu dengan orang lain. Yang kedua, demi kesehatan, karena dengan tes DNA kita bisa tahu apa penyakit bawaan genetik yang ada pada diri kita, sehingga pencegahannya, pengobatannya maupun penanganannya bisa dilakukan sejak dini. Demikian, itu yang bisa saya jawab. Yang lain apa tadi? Baik Gus, enggak, saya mau menanyakan. Ini sebenarnya kalau untuk mengukur dia itu sah atau tidak dzurriyyah Rasul, menurut Gus ya, secara pengalaman atau pengetahuan Gus sendiri, itu memang harus ada sampai kesamaan. Andai kata tes DNA itu harus sama dengan Sayyidina Ali, harus sama gitu. Maksudnya melalui Sayyidina Ali gitu. Atau kan kalau saya lihat dalam baca ini gini Gus. Sedikit saya bacakan ya dalam karyanya Syekh At-Tuhami itu mengenai tentang dzurriyyah Nabi. Ini saya bacakan dulu. Walam yabqa al-an habdatun illa min Fatimatiz Zahra. Jadi di saat ini gitu kan, atau sampai sekarang tidak ada cucu atau dzurriyyah Rasulullah kecuali dari Bani Fatimah. Kata begitu. Walaisa fi banatihi man yaqaba ilal batul tobat man wa aban. Karena dari sekian banyak istrinya Sayyidina Ali, yang hasil dari gennya baginda Rasul itu cuma Fatimah, kan begitu. Dan hanya Fatimah lah yang mempunyai keturunan Hasan Husain tersebut ya, yang menjadi batasannya untuk mengukur dzurriyyah. Nah ini yang terjadi di kita, dzurriyyah mereka itu apakah terverifikasi betul-betul sampai ke Fatimah atau ke Ali gitu, atau ke alinya gitu. Karena kalau ke alinya bisa jadi dari istri yang lain gitu. Di sini ditegaskan oleh Imam Tuhami, kalau bukan walaisa fi banati man taqaba ilal batul tabat umman wa aba, maka walaisa di situ bukan daripada dzurriyyah